Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen bahas tentang film The World of Merit. Review ini dari perspektif aku sebagai anak yang kalau bisa dibilang broken home, tapi alhamdulillahnya saya nggak merasa broken home gitu. Ceritanya pasti udah ma'ruf banget, bahwasanya ada seorang dokter, udah nikah tuh, terus udah punya anak, dan ternyata suaminya ini selingkuh. Saya langsung fokus ke anak aja, dari interaksi orang tua ke anak, mengajarkan anak mandiri sejak kecil. Mandiri ini bukan hanya dalam segi finansial, keuangan, biar anak bisa ngurus diri sendiri dengan segi keuangan, tapi mandiri secara mental gitu. Bahwasanya kamu ini emang sekarang kamu memiliki orang tua, kamu berperan sebagai diri kamu sendiri gitu. Sehingga anak itu nggak menjalankan peran sebagai diri dia sebagai anak doang. Kita manusia, kita hayawan plus natik. Musyakhisat kita banyak, peran kita tuh banyak gitu. Pertama yang kita berperan sebagai manusia. Terus yang kedua, ketika kita masih anak, kita berperan sebagai anak. Nah, ingin saya sampaikan bahwasanya sedini mungkin orang tua mendoktrin sejak kecil bahwasanya anak itu emang dia berperan sebagai anak, tapi jangan lupa bahwasanya anak itu berperan sebagai manusia. Nah, manusia itu gimana? Nah, dia ini menopang diri sendiri, gak dari orang tua doang. Jadi orang tua tuh perannya cuma sebagai pendukung, orang tua itu mendidik gitu. Tapi untuk selebihnya, untuk kehidupan dia dari dia kecil sampai gede, itu tetap dia sendiri yang bisa menopang diri sendiri. Mungkin hal seperti ini baik menurut saya karena saya belum jadi orang tua. Efeknya kemana? Efeknya ketika orang tua ini bercerai gitu. Jadi ketika orang tua bercerai, anak nggak terlalu sedih gitu. Mungkin dengan didikan ini anak bisa mikir bahwasanya emang aku memiliki orang tua aku cerai gitu. Tapi bukan berarti hidup aku berakhir karena aku sebagai diriku sendiri gitu. Karena peran aku sebagai anak nggak hilang, dan walaupun orang tua aku bercerai gitu. Orang tua ini kan perannya setelah menikah, peran mereka tuh berarti ada 3. Peran sebagai diri sendiri, peran sebagai masih sama kekasih, terus peran sebagai orang tua gitu. Ini terlepas dari peran mereka sebagai di masyarakat seperti apa gitu. Jadi ketika orang tua bercerai, salah satu perannya hilang, peran yang di tengah ini yang sebagai seorang kekasih. Jadi peran mereka tinggal peran sebagai diri sendiri dan peran sebagai orang tua. Sedangkan peran sebagai kasih udah nggak ada. Sedangkan kita punya peran sebagai diri sendiri dan punya peran sebagai anak. Apakah peran ini hilang? Enggak, peran ini tetap ada walaupun orang tua kita bercerai. Jadi hal ini bisa kita hubungkan ke pemikiran bahwasanya ketika orang tua bercerai, yang putus hubungan orang tua kita aja. Orang tua kita sebagai seorang kekasih, tapi orang tua kita sebagai orang tua kita itu nggak hilang. Kesimpulan yang tadi, doktrinkan dalam diri bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam semesta ini, peran kita banyak. Jalankan peran ini sebaik mungkin. Karena di sini kita lagi bahas topik ini, jadi kita fokus kepada peran kita sebagai anak dan peran kita sebagai manusia. Sehingga ketika orang tua bercerai, kita tetap fokus menjalankan peran kita sebagai manusia, peran kita sebagai anak gitu. Jadi tetap jalin silaturahim kepada orang tua. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, dalam hidup ini nggak semua hal itu baik. Ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Hal ini mungkin juga bisa terjadi di seseorang. Salah satu dari mereka ada yang selingkuh atau berbuat jahat. Ketika salah satu dari orang tua kita itu perbuatannya tidak baik, sehingga perbuatan tidak baik ini berimbas kepada perceraian. Kita sebagai anak, agar tidak membenci beliau, kita doktrinkan kepada diri sendiri bahwasanya oke, ayah saya nggak baik. Tapi ayah saya nggak baik ini, apakah dalam peran dia sebagai diri sendiri, apakah dalam peran dia sebagai orang tua, ataukah dalam peran dia sebagai kekasih? Oh, ternyata perselingkuhan berarti ayah saya berkelakuan tidak baik dalam hal peran dia sebagai kekasih. Tapi apakah dia berperan tidak baik dalam hal dia kepada orang tua? Kita lihat lagi gitu, bahwasanya orang tua pasti sayang kepada anaknya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwasanya walaupun orang tua bercerai, walaupun perceraian itu disebabkan karena perbuatan tidak baik dari salah satu dari orang tua kita, ingat bahwasanya itu hanya mencederai peran dia sebagai seorang kekasih, tidak mencederai peran dia sebagai orang tua. Toh walaupun ketika hidup berumah tangga, ketika sudah berpisah, salah satu orang tua ini nggak menjalankan kewajibannya, biar kita jangan benci aja gitu sama orang tua. Selalu ingat bahwasanya fitrahnya sebagai orang tua adalah menyayangi anaknya gitu, karena cinta itu kan anugerah dari Allah tuh. Nah, dan
cinta yang paling tulus itu adalah cinta dari orang tua ke anak gitu. Mungkin selama ini kalau orang tua kita nggak baik, ingat bahwasanya mungkin fitrahnya aja yang belum kebuka, mungkin dia lagi nggak nurutin fitrah dia gitu. Tapi secara fitrah orang tua kita pasti baik gitu, sehingga kita tidak ada rasa benci kepada orang tua. Ini kalau kita pandang dari sudut pandang anak. Kalau kita pandang dari sudut pandang orang tua, perbuatan yang akan berimbas kepada perceraian ini itu bisa mencederai peran dia tiga-tiganya. Peran dia sebagai diri sendiri, sebagai orang tua, sebagai kekasih. Gimana kok peran dia sebagai diri sendiri ini bisa membuat cacat kepada diri sendiri, berkelakuan tidak baik kepada diri sendiri. Karena secara tidak langsung ketika kita berbuat tidak baik, itu tuh bisa mencederai diri sendiri. Karena kembali lagi fitrahnya manusia itu orang yang berakal dan orang yang berbuat baik gitu, sehingga ketika nggak baik berarti dia lagi terus mencederai peran dia sebagai kekasih. Nah ini sudah pasti ya, dan mencederai peran dia sebagai orang tua. Kenapa kok kayak gitu? Karena ini pasti orang tua yang lebih paham. Ketika orang tua bercerai, dan apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan dari salah satu orang tua, bisa mencederai mental anak. Ketika mental anak tercederai, kehidupan dia bisa berubah. Anak itu kan titipan, sudah selayaknya titipan itu dijaga dengan baik. Salah satu pemberian terbaik adalah dengan membiarkan anak itu tetap utuh bersama keluarganya, tetap utuh bersama ayah dan ibunya, biar dia pertumbuhannya juga baik. Karena nggak semua anak yang ketika orang tua bercerai dia akan cepat pulih, sehingga ketika orang tua bercerai mungkin ini bisa dianggap mencederai peran dia sebagai orang tua. Dalam artian apa? Dan gagal memberikan keluarga yang utuh buat anaknya, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik gitu. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan, dalam hidup ini ya kita bisa mengatur diri sendiri, tapi ingat bahwasanya kita adalah seorang hamba dan kita gak mengetahui segala hal gitu. Kita gak sepenuhnya tahu mana yang baik buat diri sendiri, mana yang tidak baik buat diri sendiri. Iya mungkin menurut saya ini baik kok buat saya, tapi kita nggak bisa mungkiri bahwasanya mungkin ada yang lebih baik di sono, tapi kita nggak bisa nyampe ke sono. Bisa sampaikan bahwasanya sebagai sesama anak yang orang tuanya bercerai, ingat bahwasanya emang gitu, bagi anak-anak yang lain pertumbuhan mereka bisa bagus, mental mereka bisa bagus, pertumbuhan mereka bisa sempurna jika orang tua mereka utuh. Tapi apakah hal ini juga berlaku buat saya? Belum tentu. Mungkin kalau menurut saya akan menjalani kehidupan dengan baik ketika orang tua saya utuh. Tapi mungkin menurut Allah, kehidupan kamu akan lebih baik ketika mungkin kamu cuma dirawat sama ibu, contoh. Ketika kamu dirawat cuma sama ayah. Ini bisa didoktrikan kepada diri sendiri bahwasanya, oh iya ya, emang menurut saya kehidupan saya baik ketika orang tua saya utuh. Tapi gak menutup kemungkinan mungkin ini yang terbaik. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang terbaik bagi diri sendiri. Yang baik menurut kita sekarang mungkin itu bukan yang terbaik, dan Allah pengen memberikan kita yang terbaik. Nah mungkin salah satu yang terbaik di awalnya emang pahit orang tua bercerai, tapi kedepannya ketika kita bisa menilai lagi, kita lihat lagi di kehidupan kita, oh iya ya benar gitu, mungkin ini yang terbaik buat saya. Mungkin ketika orang tua saya bersama, kehidupan saya nggak sebaik ini loh berarti Allah itu baik banget sama saya, memberikan yang terbaik walaupun dengan cara orang tuanya nggak bersama. Poin keempat atau poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwasanya ayo teman-teman terus belajar. Kita sebagai manusia, kita makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Kita disimpan di dunia ini dengan banyak fasilitas yang mengelilingi kita. Kita diutus di muka bumi ini untuk bahagia. Dengan apa untuk mencapai kebahagiaan itu? Pertama tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengkomparasikan antara ini dengan ini juga, dan dengan ilmu juga kita bisa melihat fenomena alam. Kenapa kok aku harus sama Allah dikasih peran di keluarga yang kurang mampu, peran sebagai anak yang orang tuanya bercerai? Berarti Allah percaya nih sama aku bahwasanya aku mampu loh untuk menghadapi ini semua. Dengan ilmu juga kita bisa menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi, peran kita di dunia itu banyak banget. Dimulai dari hal pertama, yaitu peran kita sebagai manusia gitu.
sebagai diri sendiri. Kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan terus menambah ilmu, dengan kita terus berdialog dengan diri sendiri, dan tentunya kita harus bahagia dengan diri sendiri. Terus kita harus selesai dulu dengan diri sendiri nih. Kita harus menyelesaikan semua masalah. Tuh, kenapa orang tua aku bercerai? Oh, ya karena mungkin itu yang terbaik. Dan kita harus nerima. Bedakan antara orang yang udah ngerti tapi dia belum menerima. Kalau orang ini udah ngerti tapi belum menerima, nah hal ini akan nyampe ke alam bawah sadar. Terus ketika kita udah selesai dengan diri sendiri, kita bisa beranjak ke peran-peran yang lain. Peran kita sebagai teman, contohnya anak, sebagai orang tua, sebagai bagian dari masyarakat, insya Allah akan ikut beres gitu ketika kita selesai dulu dengan diri sendiri. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena ini pengalaman dari diri saya sendiri. Kenapa kok masih ada rasa nggak bahagia? Kenapa kok masih mau ngelirik orang lain? Ini terjadi karena ada yang salah nih. Kesalahannya ini apa? Kesalahannya ini dalam logika berpikir saya. Gimana cara ngobatin kesalahan ini? Ya dengan cara kita terus belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita mengetahui banyak hal, semakin kita bisa melihat dari sudut pandang yang banyak. Belajar itu ibaratnya seperti kita membeli senjata tuh. Semakin banyak kita belajar, makin kita memiliki senjata yang banyak tuh. Kita sekarang belajar ilmu agama. Oh, berarti dalam menjalani peran kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai orang tua kelak, kita memiliki senjata agama nih, dalam hal nilai-nilai agama maksudnya. Kita belajar psikolog, kita memiliki senjata ilmu-ilmu psikolog. Terus kenapa kok harus terus belajar? Karena dengan belajar itu kita bisa mengetahui banyak pemikiran, banyak sudut pandang. Semakin kita memperluas wawasan, semakin kita memiliki senjata banyak untuk menjalani peran kita di dunia ini. Saya ingin ngomong untuk teman-teman yang hidup cuma dengan satu orang tua, kita harus bersyukur banget guys. Kenapa kok harus bersyukur? Itu menandakan bahwasanya kita kuat gitu. Kenapa kok kita kuat? Karena anak-anak yang lain, mereka bisa menjalani hidup ini dengan orang tua yang utuh, hidup dengan dua orang tua. Sedangkan kita bisa menjalani hidup ini, kita bisa berperan dengan baik dengan memiliki satu orang tua. Ini sebagai salah satu praktek bahwa bagaimana kita menerima diri kita sebagai anak yang orang tuanya setelah bercerai gitu. Aku ingin nyambungin ke pelajaran agama. Kita ini kan seorang hamba, kita dibekali dengan syariah. Sisi luarnya hidup kita tuh diatur untuk mengikuti aturan-aturan yang mana itu adalah hukum syariat. Kalau kita menelisik lagi, kita kaji lagi, wah ini bentuk cinta Allah kepada hambanya. Biasanya manusia gak bisa mengetahui semua hal. Nah, kita sudah dibekali dengan syariat, dibekali dengan Al-Quran. Apalagi kita sudah disajikan secara lengkap oleh para ulama yang sudah ijtihad, kita tinggal menerima aja. Semua hal yang sudah Allah kasih, Allah atur buat diri kita yang mana itu tersaji dalam hukum syariat, itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena Allah tahu hambanya, kita manusia yang terbatas, gak bisa mengetahui semua hal, jadi kita diatur gitu kan. Terus kita gimana dong? Tugas kita adalah tentu mempelajari hal ini, mempraktekannya, mengamalkannya, dan yang gak kalah penting adalah mencari hikmah. Kenapa kok ada syariat yang namanya nikah dan yang berhubungan sama nikah? Kehidupan kita dikasih blueprint serapi itu, terutama dalam hal pernikahan. Pasti ada hikmah besar yang Allah titipkan untuk kehidupan kita lewat syariat pernikahan ini. Allah mengatur ini tidak lain karena kebaikan kita juga itu. Dan tugas kita itu untuk terus belajar fikih munakahat, terus untuk mencari tahu bahwasanya oh ini loh modul kebahagiaan yang ingin Allah kasih gitu. Kenapa kok harus tetap menafkahi anak? Kenapa kok harus berbuat baik gitu? Karena ada rahasia untuk kita bahagia yang sudah Allah titipkan lewat syariat pernikahan itu. Jadi sebelum nikah mempengin fikih munakahat, belajar tentang parenting. Nah, kembali lagi kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita beranjak persiapan untuk menjadi orang tua. Kenapa kita menjadi orang tua? Kita beranjak untuk persiapan untuk mendidik anak kelak. Karena kita bagian dari alam semesta, kita dititipin banyak hal gitu. Kita juga memberikan yang terbaik buat semuanya, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk terutama Tuhan kita yaitu Allah, memberikan terbaik untuk lingkungan kita, dimulai dengan diri sendiri. Karena dengan kita selesai dengan diri sendiri, kita nikah gitu kan, terus melahirkan anak gitu. Karena kalau diri kita sendiri itu udah baik, peran kita sebagai pasangan pernikahan baik,
Terus peran kita sebagai orang tua kelak baik, bisa memberikan yang terbaik buat anak, gitu, juga bisa mendidik anak dengan baik gitu. Dan begitu seterusnya, anaknya entar berperan sebagai diri sendiri dia baik, terus dia sebagai orang tua juga baik, sehingga lahirlah generasi-generasi yang baik-baik itu bisa tercipta dari diri kita sendiri. Sekian video dari aku. Ada tambahan atau ada kritik atau ada kekurangan yang harus disampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung PC saya, ada nomor di bawah, atau bisa langsung DM diskusi bareng gitu. Terus jangan lupa subscribe, share gitu. Mungkin adalah teman kehidupannya relate sama kehidupan Lee Jun Young di The World of Merit dengan apa yang saya share, apa yang saya sampaikan, mungkin bisa dibagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.